ngomongin soal dompet, kita semua lagi ngerasain susahnya situasi ekonomi sekarang ini. Harga-harga naik, gaji gak naik. Bikin pusing banget kan? Tenang guys, jangan panik dulu. Di video kali ini, gue bakal kasih tahu tips cerdik buat bertahan saat dompet tipis. Tips ini gampang banget diikutin, bahkan buat yang baru soal keuangan. So, siapin cemilan, siapin catatan, dan tonton video ini sampai habis ya. Jangan di-skip-skip, ntar kalian nyesel sendiri. Hal pertama yang wajib kalian lakuin adalah bikin anggaran. Catat semua pengeluaran, mulai dari yang kecil kayak beli gorengan sampai yang gede kayak bayar cicilan. Pisahin deh, mana yang kebutuhan penting dan mana yang cuma keinginan. Utamakan dulu kebutuhan penting kayak makan, bayar listrik, sama ongkos. Tahan dulu deh keinginan buat jajan-jajan yang nggak penting. Ingat guys, HP baru bisa nunggu, tapi perut lapar nggak bisa. Utang bisa jadi solusi cepat, tapi kalau nggak diatur, bisa jadi masalah besar. Fokus bayar utang konsumtif dulu, bayar utang dengan bunga paling gede, cari uang tambahan atau jual barang nggak kepake. Hidup tanpa utang lebih tenang dan nyenyak. Gue tahu, nyisihin duit buat ditabung itu kadang rasanya berat banget. Tapi percayalah, guys, menabung itu penting banget buat masa depan kalian. Usahakan buat sisihin minimal 10% dari gaji kalian setiap bulan. Selain itu, sisihkan juga sebagian uang kalian untuk dana darurat. Dana darurat ini berguna banget buat jaga-jaga kalau terjadi hal-hal gak diinginkan, kayak sakit atau kehilangan pekerjaan. Bagian 4. Uang tambahan? Siapa takut? Kalau ngerasa gaji pas-pasan, jangan cuma pasrah. Banyak peluang buat dapetin uang tambahan. Coba jadi freelancer, jualan online, atau manfaatin hobi kalian. Yang penting halal dan bisa nambah uang jajan. Bagian 5. Diskon dan promo, sahabat sejati anak kos. Siapa sih yang gak suka diskon? Manfaatin momen promo buat beli barang yang kalian butuhin. Tapi ingat, jangan kalap mata. Pastikan barang yang kalian beli emang bener-bener kalian butuhin. Jangan sampai gara-gara diskon, kalian malah kalap beli barang gak penting. Bagian 6. Gaya hidup minimalis, dompet maksimalis. Gaya hidup konsumtif itu kayak jebakan guys. Sekali kena susah buat lepas. Mulai sekarang, coba deh buat lebih bijak dalam ngeluarin uang. Kurangi kebiasaan jajan di luar, dan mulai belajar masak di rumah. Selain lebih hemat, masak di rumah juga lebih sehat dan bisa jadi aktivitas seru bareng keluarga atau teman. Ingat guys, hidup sederhana itu nggak selalu susah kok. Investasi itu penting buat menjaga nilai uang dari inflasi. Pilihlah investasi yang aman dan minim risiko, seperti emas atau reksadana pasar uang. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Pelajari setiap investasi dan pilih yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan kalian. Buat barang-barang tahan lama kayak beras, minyak goreng, atau sabun mandi, beli dalam jumlah besar sekalian. Biasanya beli banyak lebih murah dibanding satuan. Pastikan kalian punya tempat penyimpanan cukup, biar barang belanjaan gak cepet rusak atau kedaluarsa. Pay later atau cicilan bisa jadi solusi praktis buat beli barang yang kalian butuhin. Tapi, pastikan kalian memakainya dengan bijak ya guys. Hitung dulu kemampuan finansial kalian, dan pastikan mampu bayar cicilan tepat waktu, buat menghindari denda dan bunga. Ingat, jangan sampai kebablasan pakai pay later dan cicilan ya. Meningkatkan pengetahuan tentang keuangan itu penting banget guys. Dengan memahami dasar-dasar keuangan, kalian bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, membuat keputusan yang tepat, dan terhindar dari jeratan utang. Kalian bisa belajar dari berbagai sumber seperti buku, website, atau seminar. Gak perlu jadi ahli ekonomi, yang penting paham dasar-dasarnya aja dulu. Ajak semua anggota keluarga berkomitmen menghemat pengeluaran. Diskusikan kondisi keuangan keluarga, dan buat kesepakatan cara menghemat. Misalnya, kurangi frekuensi makan di luar, matikan lampu saat tidak digunakan, atau gunakan transportasi umum. Ingat guys, hemat pangkal kaya. Pemerintah punya program bantuan seperti subsidi listrik dan sembako, atau program kesehatan gratis. Manfaatkan program ini untuk meringankan beban pengeluaran. Cari informasi dan daftarkan diri jika memenuhi syarat. Nah, itu tadi guys, beberapa tips jitu dari gua tentang gimana caranya biar tetap bisa bertahan di tengah ekonomi yang lagi susah-susahnya. Ingat,
Kunci utamanya adalah disiplin, bijak dalam mengelola keuangan, dan gak gengsi buat hidup sederhana.